Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anbiya ayat 45. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Yang pertama kita membaca sukun lam. Sukun lam ini bersifat tawasud atau tengah-tengah. Kita tidak boleh terlalu menekan huruf lam tersebut, demikian juga tidak boleh terlalu melepasnya. Qul innama, kalau menekan contohnya qul in, itu tidak demikian, tapi dia itu bersifat tawasud atau tengah-tengah. Qul innama gunnah musyaddadah, nun yang bertasydid disebut dengan gunnah musyaddadah. Gunnah artinya berdengung, musyaddadah karena bertasydid. Dia itu bertasydid, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid disebut gunnah musyaddadah, yang membacanya itu kita dengungkan. Innama, kita baca panjang sampai 2 alif tidak masalah. Ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka kita membacanya boleh 1, boleh 2 alif sesuai dengan namanya mad jaiz. Jaiz artinya boleh. Unzirukum, nun bertemu dengan zal, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, kita baca nun itu menjadi samar. Ikhfa ini jumlah hurufnya ada 15, salah satunya adalah zal. Unzirukum, roknya kita baca tebal karena dia itu dhammah, disebut juga tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Unzirukum bil wahyi, mim mati bertemu dengan ba kita sebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila ada mim bertemu dengan ba. Ikhfa artinya samar, memang disamarkan ketika kita membaca mim, kita bersiap membaca ba. Tidak ketara samarnya karena kedua-duanya ini makhrajnya ada di bibir, maka disebut juga syafawi karena mim mati itu semua ada di bibir. Unzirukum bil wahyi. Nah, di sini kita lihat ada tanda waqaf yaitu sholah. Sebenarnya kita itu harus melihat tanda waqaf ini. Sholah artinya al-waslu aula, lebih baik terus. Terus itu lebih utama. Wasol itu lebih utama. Maka kalau kita lihat kita itu kuat dalam bernafas untuk satu ayat ini, maka lebih baik kita teruskan saja. Tapi karena di sini mungkin kita lihat di sini banyak yang panjang, ada mad wajib juga, ada gunnah dan lain sebagainya, maka kita berhenti di sini. Maka berhenti di sini ini tidak masalah tanpa mengulanginya lagi. Jadi tidak masalah kita berhenti di sini tanpa mengulangi lagi, meskipun ini lebih baik terus. Nah, pertanyaan yang timbul adalah apabila kita berhenti di sini, bagaimana cara membacanya? Maka ya ini kita sukunkan, berarti ada 2 huruf yang disukun. Cara membaca 2 huruf yang disukun, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu memang kedua-duanya harus ada, harus jelas terdengar. Yang jelas terdengar itu mungkin karena dia itu qalqalah misalnya ya, huruf dal, huruf ta, huruf jim dan lain sebagainya karena qalqalah. Misalnya bil wast,
wasto gitu ya. Tapi di sini huruf ya, bagaimana caranya membaca huruf-huruf apabila dia itu bukan qalqalah? Maka tetap ya, kita sukunkan semampunya kita ketika dia itu bersukun. Kadang seolah-olah menjadi qalqalah huruf sebelumnya. Bil wahyi, bil wahyi. Sepertinya sukun ya ini otomatis ketika kita itu sukun ha. Itu cara yang pertama, tetap disukun. Cara yang kedua, kita baca ya-nya ini sebagai harokat. Harokatnya yi, kita baca yi, tetapi dia dibaca setengah harokat. Jadi membacanya itu kita dengarkan sendiri. Yang penting makhrajnya kita tempatkan ya-nya itu di mulut kita, di lisan kita. Kita membaca bil wah. Jadi yi-nya itu kita rasakan sendiri. Itu untuk tidak menghilangkan sifat dari ya tersebut. Jadi kita baca, tapi membacanya itu setengah harokat saja. Jadi seakan-akan itu ada bil wahyi, bil wahyi. Yang paling enak kita langsung sukun saja ya-nya, bil wahyi. Memang terdengar sedikit saja. Begitu caranya. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a. Ada tasydid shad yang bentukan dari al bertemu dengan shad, idgham syamsiyah, kemudian guna musyaddada, kemudian ini idgham syamsiyah juga, al bertemu dengan dal, kemudian ini adalah mad wajib muttasil, kita panjangkan sampai 5 harokat. Kemudian ini adalah ikhfa hakiki dan ditutup dengan mad arid lis sukun. Pengertian dari mad arid lis sukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf atau menghadapi huruf yang disukun di akhir kalimat atau di akhir ayat ketika diwakafkan. Jadi ini menjadi sukun nun, maka menjadi mad arid disukun. Panjangnya tidak sama dengan mad tabi'i. Jadi panjangnya itu boleh 1, 2 atau 3. Wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Baiklah, kita awali dari depan lagi, kita pelan-pelan saja. Kita coba, kita berhenti di sini. Nanti yang kedua kita coba teruskan, karena ini lebih baik terus, maka harus kita coba supaya nafas kita itu kuat apa tidak. Kita lihat. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Sekarang kita coba untuk kita teruskan. Semoga kuat kita sampai akhir ayat. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Anbiya ayat 45. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.